Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini ya. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya pasal 55. Ya, kita melihat di sini bagaimana Yesaya berbicara kepada umat supaya umat terus mencari Tuhan ya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya terus bersandar hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di ayat 6 saya akan baca untuk kita, ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita memprioritaskan Allah dalam hidup ini, mengutamakan Allah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, apa artinya carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat? Bukan berarti Allah jauh dari kita, bukan berarti Allah ya hilang dari kehidupan kita. Ya, Allah selalu ada, tetapi persoalannya kitanya, adakah kita ada bersama dengan Dia atau menyerahkan hidup kepadanya, atau kita dalam hidup hari lepas hari ya kita lakukan segala sesuatu berdasarkan keakuan kita saja tanpa mengandalkan Tuhan. Jadi carilah Tuhan selama ia berkenan, artinya dalam perjalanan hidup ini kita harus mengutamakan Tuhan. Ya, kita harus mengandalkan Dia, kita harus berserah kepadanya, kita harus mengikuti kebenarannya, kita harus hidup di dalam Dia. Nah, selama ia berkenan ditemui, artinya ada waktunya di mana kita tidak bisa lagi berseru kepada Tuhan, atau ada waktunya kita berseru kepada Tuhan tapi Tuhan sudah tidak lagi ya menjawab doa-doa kita. Nah, ini satu pengalaman untuk bangsa Israel dan Yehuda, umat pilihan Allah. Berkali-kali mereka diingatkan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya bahwa mereka tidak akan dihukum kalau mereka bertobat. Tetapi mereka berpikir bahwa mereka sebagai umat pilihan pasti aman-aman saja. Dan pada akhirnya Tuhan tidak mau mendengarkan seruan mereka lagi. Waktu Nabi Yeremia berdoa kepada Allah supaya bangsa Yehuda tidak dihukum oleh Allah, tapi Allah katakan jangan lagi berdoa seperti itu. Karena apa? Final ya, sudah putusan Allah adalah bangsa ini, umat ini harus masuk dalam disiplin, harus masuk dalam pembuangan. Jadi tidak ada lagi artinya berdoa. Ya, tidak ada lagi artinya mohon pengampunan kalau memang sudah diputuskan bahwa mereka akan didisiplin. Jadi ada batasnya yang telah Allah tentukan. Ya, memang Allah panjang sabar ya, kasih setianya luar biasa, tapi Dia juga Allah yang tidak boleh dipermainkan. Oh, karena Allah itu panjang sabar, kita asik saja dengan keadaan kita ya, dengan dosa-dosa kita tidak mau memperhatikan firman-Nya, kita cuek saja gitu. Hati-hati, ada kemungkinan tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ya. Atau dengan kata lain, kita sebelum bertobat ternyata waktu kita habis. Artinya kita meninggal. Wah, sangat ironis sekali bukan? Ya, padahal kita tidak tahu berapa lama usia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah jauh, Dia Immanuel bersama dengan kita. Tetapi persoalannya, adakah kita berserah kepadanya dalam hidup hari lepas hari? Apakah
ada kemungkinan orang yang bersama dengan Tuhan tapi tidak berserah kepada Tuhan. Iya, ada. Kita sadar, Tuhan ada bersama dengan kita. Tetapi bagaimana perjalanan hidup kita? Adakah kita andalkan Dia? Bukankah sebaliknya kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan itu jauh dari kita. Ya, kita buat jauh dari kita, padahal Dia dekat. Adakah kita berseru kepadanya ketika kita menghadapi situasi sulit, ketika kita berbeban, ketika kita bergumul, ketika kita mengalami kesusahan? Ya, adakah kita berseru kepadanya? Atau ketika kita mengalami berkat-berkat, adakah kita bersyukur? Adakah kita berseru di dalam namanya dengan berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berikan aku kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati aku dengan usaha pekerjaan yang ada ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau berikan bagiku. Adakah kita berkata seperti itu? Nah, ketika kita tidak mengatakan hal itu, sama dengan kita telah membuat Dia sebenarnya jauh daripada kita. Padahal Dia dekat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Apakah saat ini Tuhan berkenan ditemui? Ya, sangat berkenan. Nah, waktu Nabi Yesaya berbicara kepada umat ini, ya umat Yehuda, menghimbau mereka supaya mereka bertobat. Ini adalah waktu di mana Tuhan berkenan kepada mereka, supaya mereka bertobat dari jalan-jalan hidup mereka yang sesat itu, dari penyembahan berhala itu. Ya, mereka mengadakan korban-korban di bukit-bukit pengorbanan yang bukan kepada Allah. Dan Yesaya terus berseru-seru. Nah, pada zamannya Yesaya, ya memang tidak jatuh hukuman itu pada zamannya Yesaya. Ya, karena kalau kita belajar nanti ada di antara raja-raja Yehuda, ada yang berbalik, ada yang bertobat ya, ada yang memperbaharui hidupnya. Tetapi kemudian lahir lagi raja yang jahat, membawa umat itu berdosa. Hingga pada akhirnya ya raja terakhir daripada Yehuda, Zedekia, harus dibuang ya ke Babel bersama umat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya cari Tuhan. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, ya kita melihat siapakah diri kita. Ya, kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, kita butuh kebenaran itu. Dan ketika kita dalam keadaan tidak benar, ya beri diri untuk berubah, ya supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Maka di ayat 7 berkata begini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Jadi orang yang mencari Tuhan, kalau tadinya kita adalah orang fasik, orang yang jauh dari Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, mencari wajah Allah, berarti kita harus meninggalkan jalan kefasikan itu. Jadi ada perubahan dalam hidup. Orang yang mencari wajah Tuhan, terjadi perubahan di dalam hidupnya. Orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Ya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayo cari Tuhan, ayo bertobat, ayo kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan akan mengasihani umat. Nah, ini himbauan, seruan dari Nabi Yesaya kepada umat pilihan Allah yang hidup mereka jauh dari Tuhan, yang tidak mencari Allah, yang hidupnya jahat. Kemudian Nabi Yesaya berkata, bertobat, kembali, cari Tuhan. Ya, maka Tuhan akan berkenan. Maka akan terjadi pemulihan, akan memberi pengampunan. Nah, menarik di sini dikatakan Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, kalau kita bandingkan ayat firman Tuhan yang berkata, ya kita berdosa, kita melakukan kesalahan, maka perlu pengakuan. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil, Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi perlu ada pengakuan, ya pengakuan dosa. Perlu ada pertobatan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan mengampuni kita. Apa artinya kalau Tuhan mengampuni kita? Ya, kita belajar dari kitab Yesaya yang bahwa
Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kita, telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar doa kita, tetapi yang menghalang adalah dosa. Jadi dosa ini yang menghalangi berkat. Dosa inilah yang menghalangi kita untuk mengalami damai sejahtera. Nah, dosa ini yang membuat kita keadaan gundah gulana, kacau, stres, tertekan. Nah, ketika dosa ini diselesaikan, caranya apa? Kita mengakuinya. Kita sadar akan dosa kita. Kita datang kepada Tuhan merendahkan diri, maka kita diampunilah dosa-dosa kita. Diselesaikan dosa-dosa kita berarti ketika diselesaikan dosa-dosa kita, berkat-berkat pun mengalir itu ya. Pertolongan Tuhan pun mengalir, damai sejahtera pun mengalir, sukacita pun mengalir. Jadi orang yang diampuni dosanya. Mengapa diampuni dosanya? Karena orang itu datang kepada Tuhan mengakui dosa. Artinya orang itu bertobat. Jadi orang yang bertobat akan mengalami damai sejahtera. Orang yang bertobat akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Orang yang bertobat akan berkenan di hadapan Allah. Apa artinya kalau berkenan di hadapan Allah? Allah kan memperhatikan hidup kita. Ya, Allah kan menghadapkan wajahnya kepada kita. Artinya Allah memberkati kita. Allah peduli kepada kita. Dan Allah akan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di ayat 8 dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanku, jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi rancangan Allah adalah rancangan yang tinggi, yang luar biasa, yang indah, yang baik. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, rancanganku bukanlah rancanganmu. Mana lebih tinggi, lebih hebat, lebih baik rancangan Tuhan atau rancangan kita? Jawabannya jelas rancangan Tuhan. Berarti kita harus menyelaraskan rancangan kita kepada rancangan Tuhan. Jadi kita lihat dulu rancangan Tuhan itu apa, bagaimana. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya. Maka kita ikutilah rancangan kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat rancangan dalam hidup ini, program, mau buat sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, lihat. Adakah itu sesuai dengan firman Allah atau tidak? Sesuai dengan rancangan Tuhan atau tidak? Nah, misalnya begini, Tuhan, aku mau supaya aku diberkati oleh Tuhan. Cara yang termudah adalah misalnya main judi supaya dapat untung yang gede. Itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi gagalkan rancangan kita untuk menjadi pemain judi kelas kakap. Yang gitu kira-kira ya. Oh, saya mau bikin perusahaan, membuat perusahaan minuman keras. Karena sekarang lagi laku-lakunya, laris-larisnya. Supaya orang kalau yang suka mabuk datang aja beli. Dan aku akan menjadi orang kaya, saya akan diberkati. Stop. Untuk rancangan itu tidak sesuai dengan rancangan Allah, tidak sesuai dengan firman Allah, maka hentikan proyek atau pemikiran atau usaha untuk bikin perusahaan minuman keras. Kira-kira begitu. Ya. Jadi apa yang kita rancangkan dalam hidup ini? Ya, selaraskan dulu dengan rancangan Allah. Ya, kalau itu untuk damai sejahtera, untuk kebaikan umat, untuk memuliakan nama Tuhan, lanjutkan. Kira-kira begitu. Lanjutkan. Jadi berjuang, berusaha untuk menyelesaikan rancangan-rancangan tadi. Seringkali Bapak Ibu, karena kita ini orang yang memang sudah berdosa, terkontaminasi dengan dosa, walaupun kita udah percaya kepada Yesus, pikiran, perasaan, perkataan kita juga seringkali dikuasai oleh tabiat lama tadi, dosa. Jadi ada rancangan-rancangan yang jahat bisa saja muncul dalam pikiran kita. Untuk itu berhenti, stop dari rancangan yang jahat itu. Jangan rancangkan sesuatu yang jahat dalam hidupmu. Ini seruan dari Yesaya kepada umat supaya mereka menyerahkan diri hanya kepada Tuhan, mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan apa? Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah untuk memberi masa depan yang indah, yang cerah.
Jadi akhir hidup kita orang-orang percaya adalah kebahagiaan. Ya, happy ending. Ini yang dirancangkan Tuhan. Nah, kalau kita mengikutinya, ya firman itu akan digenapi dalam hidup kita, maka garis akhir hidup kita adalah penuh dengan kebahagiaan. Jadi jangan kita ragukan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, jangan ragukan firman Allah. Ikutilah aturan Allah, ikutilah peraturan daripada Tuhan. Niscaya kita akan bahagia. Bukankah firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya dan melakukannya dalam hidupnya. Maka dia akan berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 55 sebagian ya kita renungkan ya supaya kita hari lepas hari mencari Tuhan. Artinya berserah kepada Tuhan. Pagi hari kita berdoa bersyukur, terima kasih Tuhan. Cari wajahnya kan? Terima kasih Tuhan. Aku boleh bangun, aku boleh sehat, aku boleh menikmati ya baik panas baik hujan, aku bisa nikmati. Terima kasih Tuhan. Kemudian kita memuji Dia, menyembah Dia, dan kita pun berdoa, Tuhan hari ini kami akan mau melakukan kegiatan kami. Kami akan pergi ke sana, kami akan melakukan ini, kami mengerjakan itu. Tuhan berkatilah, supaya apa yang kami kerjakan, sungguh Tuhan yang memberkati. Bukan karena kuat gagah kita. Nah, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, lindungi kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Nah, ini perlu kita menyerahkan diri. Dan kemudian kita terus bersyukur. Kita katakan, aku tahu rancangan-Mu Tuhan. Ya adalah rancangan damai sejahtera bagiku. Rancangan-Mu bagiku adalah rancangan yang baik. Ya segala sesuatu yang Kau izinkan aku hadapi adalah baik buat aku. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.